Biasa, ini aku lagi review buku di SG buat simpen momen aja. Kayak aku pernah baca buku ini gitu loh. Oh, tapi kamu belum tahu nih. Apa? Kan sekarang udah ada website khusus buat review buku. Iya kah? Ada loh, namanya Sakura Pustaka. Loh, emang ada? Ada sini aku tunjuk ini. Cara memakai website Sakura Pustaka sebagai pengguna atau user adalah kamu harus login terlebih dahulu. Di sini, kamu bisa menekan tombol login di navbar sebelah kanan website. Nah, setelah kamu tekan, jika kamu belum memiliki akun, kamu bisa menekan tombol daftar akun di sisi kiri bawah form setelah tombol login. Nah, di sini untuk mendaftar akun kamu diperlukan untuk memasukkan username, password, dan juga nama lengkap. Untuk di bagian username, kamu dapat mengisinya dengan nama singkat, nama panggilan atau kata-kata sederhana yang digunakan sebagai identitas kamu untuk proses login ke dalam website Sakura Pustaka. Untuk bagian password, kamu dapat mengisinya dengan karakter atau kode unik karena akan digunakan sebagai kode keamanan untuk mengakses akun kamu. Untuk di bagian nama lengkap, kamu dapat mengisinya dengan nama khas dari kamu karena akan digunakan sebagai identitas utama pada profil yang akan kamu gunakan nantinya sebagai nama kreator pada posting review buku. Setelah seluruh data sudah diisi dengan benar, kamu dapat menekan tombol daftar untuk membuat akun baru. Jika proses pendaftaran berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa akun berhasil dibuat dan kamu dapat melakukan login menggunakan akun tersebut. Nah, setelah itu, kamu dapat menggunakan data akun yang telah kamu buat untuk login di halaman login akun. Yang di sini yang kamu butuhkan hanyalah dua data saja, yakni username dan juga password. Jika data dikonfirmasi, maka kamu akan masuk ke dalam website halaman Sakura Pustaka sebagai member atau anggota. Dan di sini kalau kamu perhatikan lagi, terdapat 4 menu yang muncul di bagian atas website. Di antaranya adalah menu home, review, buku, dan juga profil. Yuk kita ke menu profil terlebih dahulu. Nah, di menu profil, kamu bisa mengubah nama dari akun kamu, menambahkan biodata, dan juga foto profil biar profilnya makin kece. Yuk kita coba customize profilnya. Di sini kamu bisa menekan di bagian edit profil ya. Nah, nama dari ini menggunakan nama lengkap dari akun yang telah kita buat tadi. Kalau kamu ingin mengubahnya, kamu bisa langsung mengubahnya di sini. Lalu ini untuk mengisi biodata dari akun kamu. Nah, di sini ada icon choose file. Ini kita pakai untuk menambahkan foto dari profil kita. Di sini aku menambahkannya. Setelah itu kita bisa mengupdate profil kita. Nah, jika update benar, maka sistem akan menyatakan bahwa data berhasil diubah. Kita tekan OK. Nah, profil kita jadi lebih kece kan dibanding sebelumnya. Oke, sekarang profilnya sudah bagus. Nah, untuk menambahkan review buku baru, kamu bisa menekan icon plus atau tambah di bawah kiri dari foto profil kamu. Akan tetapi nih, gak semua buku bisa kamu review loh. Nah, terus gimana sih cara kita untuk mengetahui buku apa aja yang bisa kita review? Nah, di sini kamu bisa melihatnya di menu buku. Nah, di situ akan tertera nih buku apa aja yang ada di database dan bisa langsung kamu review. Nah, karena kita sudah tahu buku apa saja yang bisa kita review, gimana kalau kita langsung coba mereview bukunya? Sekarang kita balik lagi ke menu profil tadi dan kita klik icon plus atau tambah yang ada di bawah kiri profil. Nah, setelah itu di sini kita ketik nih judul ulasan atau review kita. Misalkan nih, aku akan nulis ulasan reviewnya ini buku pengembangan diri terbaik yang pernah aku baca. Setelah judulnya sudah kita ketik, kita tulis di sini isi reviewnya. Oke. Karena di sini aku mereview buku Filosofi Teras,
Tentunya di sini saat memilih buku yang akan direview, aku mencari Filosofi Teras. Sudah ketemu, lalu kita juga bisa menambahkan rating buku antara 1 sampai 10. Nah, angka 1 ini menunjukkan angka terendah dan 10 menunjukkan angka paling bagus. Di sini aku akan menaruh angka ke 9 karena menurut aku buku ini bagus. Oke, setelah semua selesai, kita bisa langsung upload postingan ulasan buku kita dan akan muncul di profil kita. Kita coba tekan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Dan reviewnya akan muncul di halaman homepage kita juga loh di sini. Tapi itu juga bisa muncul di review buku kita. Kan dia muncul di daftar review di homepage, di review terbaru dan juga di profil. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Kita bisa lihat postnya. Untuk melihat hasil dari review buku yang telah kita lakukan tadi, akan nampak, oh ini judulnya, ini tanggal kita membuat reviewnya, dan juga ini isi dari review kita. Terdapat juga detail dari deskripsi buku yang kita review yang telah disediakan oleh database. Kita juga bisa melihat hasil review dari kreator lainnya. Oh, di sini ada yang mereview buku Pulang dan juga ada yang mereview buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Oke, kita kembali lagi di menu profil. Kita lihat lagi menunya ada apa saja. Nah, di sini juga ada menu ubah post. Ubah post ini tentunya kalau dirasa ada ketidaksesuaian atau perlu ada yang kamu edit, kamu bisa mengubahnya di sini. Jika tidak ada, tidak perlu diubah lagi. Lalu di sini ada opsi tambah gambar. Maksudnya gimana dari tambah gambar ini? Maksudnya adalah kamu bisa memilih semisal seperti gambar-gambar yang sekiranya dengan hasil post review kamu itu relevan, baik itu misalkan kata-kata favorit, scene favorit yang pengen kalian abadikan saat momen membacanya, agar menambah kesan yang lebih mendalam gitu. Aku coba masukin beberapa ya. Di sini aku mau masukin halaman favorit aku di Filosofi Teras. Untuk deskripsinya aku akan menulisnya halaman favorit. Kita kirim, gambar berhasil ditambahkan. Kita kembali ke menu profil dan aku ingin menambahkan gambar lagi. Semisal ini kata-kata favorit aku. Favorit saat aku membaca buku ini. Klik OK, baik profil, dan di sini aku ingin menambahkan satu gambar lagi. Ini momen yang paling aku suka. Momen paling aku suka saat membaca buku ini. Kita klik kirim lagi. Oke, data sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba cek ya. Review buku kita. Mungkin aku akan mengeceknya di daftar ini aja. Oke, coba kita lihat. Muncul. Dan saat kita tekan, bukunya menjadi lebih gambar dari yang kita upload jadi berwarna. Ini halaman favorit aku, kata-kata favorit aku, dan juga ini momen yang paling aku suka. Nah, hasil review kamu akan terpanjang di home sebagai daftar buku terbaru, dan juga di menu review sebagai salah satu koleksi review buku yang telah diunggah oleh kamu sebagai user, dan juga muncul di profil kamu sebagai list buku yang sudah kamu review. Kalau aku mau tambahin buku baru gimana? Oh, kalau itu mah gampang. Ayo, sini tak tunjukin. Oh iya, kalau ternyata buku yang kamu ingin review ternyata tidak ada di daftar buku yang tersedia, kamu dapat menambahkannya sendiri secara mandiri. Di sini, sistem menyediakan beberapa jalur akses agar user dapat lebih mudah menuju halaman penambahan buku. Yang pertama itu melalui bagian halaman utama atau melalui menu home.
Di sini tertera informasi ajakan nih bagi user yang ternyata buku kesukaannya belum terdaftar. Nah, disitulah user dapat menekan tulisan atau tautan klik di sini. Atau yang opsi kedua itu kamu bisa mencari tautan penambahan buku itu melalui bagian halaman buku atau daftar buku melalui menu buku. Di sini juga tertera tulisan yang sama juga, yaitu apabila buku kesukaan kamu belum terdaftar, kamu bisa mendaftarkan profil buku melalui tautan klik di sini juga. Mau opsi pertama dari home atau opsi kedua dari menu buku itu sama aja. Kamu tinggal klik aja tulisan ini. Nah, maka kamu akan diarahkan ke halaman untuk menambahkan atau mendaftarkan koleksi buku baru ke sistem. Nah, di sini kan terlihat tuh permintaan informasi detail buku dari sistemnya. Mulai dari yang pertama, judul buku yang ingin terdata. Di sini aku ingin menambahkan buku dompet ayah, sepatu ibu. Nah, lalu yang kedua terdapat penulis bukunya. Kita sesuaikan aja dengan penulis buku yang ini ingin kita masukkan ya. Di sini dompet ayah sepatu ibu itu penulis bukunya si J.S. Hairan. Oke, setelah itu kita masukkan tahun terbit buku. Di sini dompet ayah sepatu ibu. Tahun terbit dari buku yang aku mau itu edisi bukunya 2021, dan untuk penerbit dari bukunya tentunya kalian menuliskan penerbit dari buku yang kalian ingin masukkan. Di sini dompet ayah sepatu ibu, penerbitnya itu adalah Grasindo. Dan untuk genre buku sesuaikan dengan genre dari buku yang kalian cantumkan. Nah, karena di sini dompet ayah sepatu ibu itu mengenai novel fiksi yang itu berkaitan erat tentang drama dan kisah kekeluargaan, maka aku tulis genrenya itu fiksi, keluarga, dan juga drama. Jadi situ dapat petualangan. Jika semua sudah lengkap, untuk step terakhirnya kamu bisa upload file cover dari gambar buku yang ingin kamu tambahkan. Oke, format ekstensi dari file ini tuh hanya menerima JPEG, JPEG, dan juga PNG. Dan pastikan juga resolusi gambarnya cukup tinggi ya, dan sesuai dengan buku yang kamu review. Covernya jangan sampai tidak relevan. Oke, terakhir jika sudah semua, kamu bisa tekan button tambah buku. Nah, di sini tertera nih, data berhasil ditambahkan dan buku akan muncul setelah disetujui admin. Oke, kita klik oke. Kok buku barunya belum muncul ya? Oh, kalau itu mah nunggu ACC dari adminnya dulu tahu tuh. Walah. Iya betul, jadi buku yang belum ada di database harus disetujui oleh admin terlebih dahulu. Mengapa begitu? Karena untuk menghindari potensi dari spam, SARA, atau mungkin informasi yang diajukan oleh user mengenai buku itu tidak sesuai dengan informasi aslinya. Kalau kalian pengen tahu cara kerja admin, sini aku tunjukin cara kerjanya. Oke, sekarang bersama saya sebagai admin. Di sini sebagai admin mengkoordinir banyak dari data yang telah tercantum di web Sakura Pustaka, baik itu dari jumlah postingan, jumlah buku, dan juga jumlah akun yang terdaftar di database. Untuk buku yang didaftarkan oleh user akan muncul di menu post review di laman admin. Nah, di sini admin memiliki hak untuk menyetujui atau menghapusnya aja dari buku yang diajukan nih. Jika data buku yang diajukan oleh user ini udah benar dan lengkap ini, maka admin dapat menyetujui pengajuan tersebut dan buku itu akan muncul di list yang nantinya dapat direview oleh user. Nah, karena di sini admin melihat ternyata bukunya sudah lengkap, di sini tertera ya kalau buku yang belum disetujui itu akan terdapat angka merah, huruf berwarna merah seperti ini. Kalau kita rasa sudah lengkap, maka kita dapat klik setujui. Dan nantinya status buku akan diubah, berhasil diubah dan akan muncul di buku yang telah terdaftar di database. Oke, dan bukunya sudah terdaftar. Dan nantinya buku ini akan dapat dilihat oleh user. Untuk memastikannya kita dapat mengecek webnya terlebih dahulu. Oke, kita ke buku
Dan kita cari apakah dompet ayah sepatu ibu sudah ada atau belum. Dan ternyata dompet ayah sepatu ibu muncul. Dan nantinya dapat direview oleh user. Iya udah ada. Keren ya. Jadi kita tuh punya daftar catatan khusus gitu buat buku yang pernah kita baca. Yeay. Gila. Gimana? Jadi lebih interaktif kan buat nyimpan pengalaman baca buku. Iya bener. Nah, kata adminnya tuh gini, kalau semisalnya dia belajar hosting nanti bakal nambah fitur baru loh. Fitur apa tuh? Fitur komen. Jadi kita bisa saling sharing pengalaman baca buku kita. Jadi kayak book party kecil-kecilan gitu nanti. Wah, can't wait sih aku. Makanya jangan tuh udah tahu. Taunya cuman website